Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan yang tidak ada batasnya dan senantiasa selalu dianugerahkan rezeki yang sangat melimpah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah tragedi yang dialami oleh seorang wanita yang berparas sangat cantik. Dia masih berstatus sebagai seorang pelajar menengah atas di Kabupaten Serang di Provinsi Banten. Wanita muda itu ditemukan sudah dalam keadaan yang tidak bernapas di dasar sungai. Dia mengalami luka yang cukup parah di bagian kepalanya dan mengalami penghitaman di sekujur tubuhnya hingga sudah dalam proses pembusukan. Menurut keterangan yang saya dapatkan, si wanita itu ternyata telah dilakukan eksekusi oleh beberapa remaja kampung di desa tempat tinggalnya. Dan hal itu dipicu karena persoalan cinta yang ditolak oleh korban sebanyak 3 kali. Hingga karena sebuah rasa malu atas penolakan itu di depan teman-temannya, si pria kemudian nekat melakukan tindakan tersebut bersama 3 pria lainnya. Sebuah prolog dari kisah pergerakan zaman yang sudah berubah. Pergaulan antar remaja yang memiliki akses yang terbuka membuat manusia semakin hari semakin memprihatinkan. Para remaja sudah kehilangan esensi dari norma agama yang semestinya ada. Terlebih pada peristiwa ini hanya persoalan yang sepele dan pelaku tega melakukan tindakan tersebut. Dalam kesempatan ini saya akan menceritakannya secara keseluruhan dan mengungkapkan beberapa fakta atas apa yang sebenarnya terjadi. Semoga ini semua bisa menjadi pelajaran untuk kita semua dan kejadian yang serupa tidak akan pernah terulang kembali kepada kita ataupun keluarga terdekat kita. Sebelum saya akan masuk ke dalam kronologis dari kisah tersebut, saya terlebih dahulu akan menceritakan latar belakang dari kehidupan korban. Wanita muda dalam peristiwa ini bernama Siti Matatu Solihat. Dia kelahiran tahun 2000-an dan berusia sekitar 17 tahun sewaktu kejadian itu belum menimpanya. Siti Solihat adalah anak bungsu dari pasangan Bapak Rapidi dan Ibu Hendria. Dia memiliki 2 orang kakak yang masing-masing dari keduanya sudah berkeluarga. Siti Solihat sendiri tinggal di desa Sukaratu di Kecamatan Cikesal di Kabupaten Serang di Provinsi Banten. Dia tercatat masih bersekolah di SMA Negeri 1 Cikesal. Menurut para guru yang mengajar di sekolahnya, Siti Solihat terkenal memiliki kecerdasan yang berada di atas murid-murid yang lain. Dia juga memiliki kefasihan dalam membaca Al-Quran dan sering tampil di beberapa acara sekolah. Selain itu, di kalangan teman-temannya, Siti Solihat juga memiliki sikap yang cenderung cukup tertutup dan tidak banyak bicara. Akan tetapi mereka mengenalnya sebagai seorang siswa yang menjadi teladan untuk semua murid di sana. Dalam penuturan yang disampaikan oleh Ibu Hendria, dia juga menjelaskan bahwa putrinya memiliki cita-cita yang mulia menjadi seorang guru. Siti Solihat juga berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan berharap mendapat beasiswa dari program di pemerintahan. Dari keinginan dan mimpi besarnya itu, Siti Solihat selalu mementingkan belajar di sepanjang waktu. Dia bahkan menolak untuk bermain bersama teman-temannya dan lebih suka berada di kamar dengan buku-bukunya. Ibu Hendria juga menuturkan bahwa putrinya itu tergolong sebagai anak yang penurut. Dia selalu bisa mengerti kondisi dari kedua orang tuanya yang hidup serba kekurangan. Bahkan dalam satu momen Ibu Hendria merasa sangat sedih karena tidak bisa membelikan sebuah ponsel yang canggih kepada anaknya meskipun Siti Solihat tidak pernah sama sekali meminta barang elektronik tersebut. Wanita 17 tahun itu memiliki sikap yang cukup dewasa. Dia tidak pernah menuntut apapun kepada kedua orang tuanya dan selalu bersyukur dengan kehidupan yang selama ini dia jalani. Selain menjalani rutinitas sebagai seorang pelajar, Siti Solihat juga rutin membantu ibunya dalam berjualan. Dia tidak malu menawarkan dagangan dari ibunya ke beberapa teman sekolah, hingga terkadang mengantarkan pesanan itu ke rumah pembeli yang sebelumnya sudah memesan. Senada dengan keterangan yang disampaikan oleh ibu kandungnya, hal itu juga sempat disampaikan oleh para tetangga yang tinggal bersebelahan dengan rumahnya. Para tetangga itu menilai bahwa Siti Solihat adalah contoh bagi para remaja di desa tempat tinggalnya. Dia menjadi salah satu panutan tentang perilaku dan akhlaknya yang terdidik dengan sangat baik. Sikap yang selalu bersyukur dan tidak pernah melawan orang tua adalah salah satu contoh yang harus ditiru anak zaman sekarang. Terlebih Siti Solihat juga memiliki dedikasi tinggi terhadap pendidikan dan mempunyai impian sebagai seorang guru di masa depan.
Namun sayangnya Siti Solihat harus mengalami sebuah peristiwa yang sangat mengerikan. Kejadian itu bahkan membuat banyak orang merasa sangat terkejut dengan apa yang sebenarnya terjadi. Sebab tragedi itu dilakukan oleh perkumpulan remaja yang diketahui adalah teman dari Siti Solihat itu sendiri. Mereka melakukan tindakan yang sangat memprihatinkan, bahkan seorang binatang pun tidak pernah melakukan hal itu. Para warga beserta pihak keluarga mengutuk keras atas kejadian yang menimpa Siti Solihat. Mereka berharap bahwa pihak kepolisian berlaku adil di pengadilan dan menghukum seberat-beratnya para pelaku. Sebab ditenggarai bahwa para pelaku yang masih berusia di bawah umur mendapat perlindungan dari instansi pemerintahan, hingga hukumannya akan dipangkas setengah dari seharusnya yang diberlakukan. Kisah itu bermula pada tanggal 30 November di tahun 2017 yang lalu. Saat itu Siti Solihat baru saja pulang dari sekolah sekitar jam 1 siang. Setelah dia selesai beristirahat dan membersihkan badan, dia kemudian disuruh oleh ibunya untuk mengantarkan pesanan ke rumah tetangga. Siti Solihat yang memang anak yang penurut, dia langsung menuruti perintah ibunya dan kemudian berangkat mengendarai sepeda motor. Saat itu pesanan dari para pelanggan ibunya berjumlah 5 orang dan dia mengantarkan dagangan itu dari satu rumah ke rumah yang lain. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Siti kemudian memiliki janji dengan teman prianya yang tidak jauh dari rumah pelanggan terakhir ibunya. Saat itu Siti selanjutnya menuju ke sana dan setelah sampai dia langsung menemui Erik yang merupakan adik kelasnya. Sebenarnya Siti Solihat terpaksa menemui pria yang berusia 16 tahun tersebut karena ponselnya yang terus berdering dan si pria itu selalu mengirimkan pesan yang cukup mengganggu. Saat itu Siti Solihat langsung bertanya kepada Erik ada keperluan apa dia menyuruhnya untuk bertemu di sini. Erik kemudian menjawab bahwa dia hanya merasa rindu dan saat itu Erik langsung mengutarakan perasaannya kepada Siti dan ingin menjadikan Siti seorang pacar. Siti Solihat sempat merasa risih dengan ungkapan hati dari adik kelasnya tersebut dan tanpa berpikir panjang dia langsung menolaknya dengan tegas. Siti Solihat berkata bahwa dia sedang tidak mau berpacaran, dia masih ingin fokus pada pendidikannya dan menurut pikiran dari Siti bahwa pacaran itu hanya membuang-buang waktu. Seketika itu Erik langsung emosi dengan penolakan tersebut, dia sudah mengungkapkan perasaan itu 3 kali dan semuanya ditolak. Erik kemudian langsung mencengkram tangan dari Siti. Remaja 16 tahun tersebut ingin memaksakan kehendak dan Siti harus menuruti keinginannya. Akan tetapi karena ambisi dari Siti soal pendidikan, dia tetap bersikukuh menolak dan tidak ingin berpacaran dengan siapapun. Hingga Erik sudah kehabisan kesabaran, bocah itu langsung menyeret Siti untuk ikut dengannya. Saat itu kondisi di sana memang sangat sepi dan karena desa tempat tinggal dari Siti Solihat termasuk di daerah terpencil hingga rumah penduduk memang berjarak saling berjauhan satu sama lain. Erik yang sudah hilang akal dan pikiran itu terus-menerus menarik tangan dari Siti dan dia melakukan pemaksaan terhadapnya hingga 2 orang teman Erik kemudian datang. Saat itu kedua teman Erik bukannya menolong Siti, malah dia melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh Erik terhadap Siti. Siti Solihat yang terus melakukan perlawanan ternyata harus kalah karena dia harus menghadapi 3 orang sekaligus. Saat itu Siti kemudian pasrah dan dia dibawa orang ketiga remaja itu ke pinggir sungai yang agak jauh. Namun karena perasaan yang ketakutan, Siti kembali melakukan perlawanan dengan sisa tenaga yang dia miliki. Saat itu Siti langsung berteriak dengan sangat keras dan hal itu membuat ketiga remaja tersebut merasa sangat panik. Erik kemudian mengambil sebongkah batu dan tanpa berpikir terlebih dahulu dia langsung menghantamkannya ke kepala dari Siti. Hingga karena dia takut aksinya diketahui oleh warga di sekitar, Erik kemudian memutuskan untuk mengakhiri pujaan hatinya di sana. Dengan serangkaian kekerasan fisik itu, Siti Solihat akhirnya harus menghembuskan napas terakhirnya di sebuah pinggiran aliran sungai. Kedua teman dari Erik yang melihat Siti sudah tidak bernapas, mereka kemudian melanjutkan membawa Siti ke hulu sungai yang cukup jauh dari jangkauan warga sekitar. Saat sudah berada di tempat yang dirasa aman, Erik kemudian melucuti baju yang dipakai oleh Siti. Ternyata rasa dendam atas penolakan cinta itu membuat Erik sangat frustasi dan berada di luar kendali. Saat itu dia kemudian menikmati jiwa dan raga dari Siti yang sudah tidak bernapas. Kedua teman dari Erik yang melihat hal itu kemudian terpacu untuk melakukan hal yang sama. Siti Solihat akhirnya terpaksa digauli oleh ketiga remaja tersebut dan dia dinikmati dengan sesuka hati mereka.
Setelah mereka terpuaskan dengan tubuh kenyal milik Siti, mereka kemudian memikirkan cara untuk menghilangkan jejak atas aksi tersebut. Hingga ketiga remaja itu akhirnya punya rencana yang cerdas. Mereka akan membenamkan gadis 17 tahun itu ke dasar sungai, dan tubuhnya akan diganjal dengan sebuah batu agar tidak akan muncul ke permukaan. Hal itu dirasa oleh mereka adalah solusi yang terbaik, karena jika tubuh dari Siti tidak ditemukan maka perbuatan mereka tidak akan ketahuan. Setelah semuanya sudah selesai, ketiganya kemudian beranjak pulang ke rumah masing-masing. Erik juga membawa motor dan ponsel milik dari Siti Solihat. Sementara itu, ibu dari Siti Solihat merasa sangat khawatir karena putrinya belum juga pulang ke rumah. Meskipun anaknya itu mengirim pesan dan meminta izin untuk pergi ke kota Serang, namun setelah itu ponsel dari anaknya malah sudah tidak aktif dan sudah tidak lagi bisa dihubungi. Saat itu jam sudah menunjukkan pukul 11 malam dan Ibu Hendria kemudian menyuruh suaminya untuk mencari putri mereka. Bapak Rapidi bersama dengan kakak pertama dari Siti selanjutnya berangkat. Mereka berdua pergi ke rumah dari teman-teman terdekat putrinya. Namun ternyata Siti tetap tidak ketemu dan mereka kebingungan dengan kepergian gadis 16 tahun tersebut. Keesokan harinya, kakak pertama dari Siti Solihat kemudian memasang foto adiknya di media sosial. Dia meminta banyak orang untuk ikut mencari keberadaan dari Siti. Hal yang dilakukan oleh Bapak Rapidi juga demikian. Dia meminta bantuan ke warga yang lain untuk ikut mencari putrinya. Namun sampai sore hari ternyata anaknya tidak juga kunjung ditemukan. Bapak Rapidi selanjutnya melaporkan atas kehilangan dari Siti ke kantor kepolisian, hingga para petugas itu kemudian berjanji akan mencari Siti Solihat sampai ketemu. Singkat cerita, sekitar 2 minggu kemudian Bapak Rapidi mendapat sebuah informasi yang menyuruhnya untuk ke rumah sakit di Kabupaten Serang. Saat itu ada kabar bahwa telah ditemukan tubuh seorang wanita yang mengambang di Sungai Cibongor. Dan lokasi ditemukan tubuh itu terletak di desa Sukamaju yang berjarak puluhan kilometer dari rumah Bapak Rapidi dan Ibu Eis Hendria. Setelah sampai di rumah sakit Derajat Prawira Negara, Bapak Rapidi kemudian masuk untuk melihat tubuh tersebut. Tubuh itu ternyata sudah dalam keadaan yang tidak utuh, seluruh badannya sudah menghitam dan dagingnya juga sudah banyak yang terkelupas. Namun Bapak Rapidi dengan ikatan batin di hatinya mengatakan bahwa itu adalah tubuh dari anaknya dan dia langsung menangis dengan sejadi-jadinya. Bapak Rapidi menahan segala gejolak rasa di dalam dada. 2 minggu anaknya menghilang dan sekarang dalam keadaan seperti ini. Bapak Rapidi yang disusul oleh Ibu Eis Hendria menangis di rumah sakit. Sepasang suami istri utuh terluka dalam waktu yang bersamaan. Beberapa menit berikutnya, para petugas kepolisian sudah berada bersama dengan Bapak Rapidi. Mereka kemudian berjanji akan mengungkapkan atas apa yang sudah terjadi kepada Siti Solihat. Dan tugas dari pihak kepolisian harus memastikan hingga mendapatkan alasan atas terjadinya peristiwa ini. Para petugas kepolisian itu kemudian bergerak dengan cepat. Setelah tubuh Siti Solihat dimakamkan di Desa Sukaratu di Kecamatan Cikesal, mereka selanjutnya meminta beberapa keterangan teman-teman terdekat dari korban. Saat itu para medis yang sempat menangani tubuh dari Siti Solihat juga memberi penjelasan bahwa gadis tersebut mengalami serangkaian kekerasan fisik sebelum dia menghembuskan napas terakhirnya. Hingga karena dasar itulah pihak kepolisian mengambil sebuah tindakan. Mereka juga sempat memeriksa beberapa ponsel yang menunjukkan terakhir kali korban memberikan pesan. Hingga kecurigaan itu muncul dari ponsel ibu kandungnya. Saat itu ternyata Siti Solihat mengirimkan pesan yang sangat aneh dan tidak pernah dia lakukan sebelumnya. Pesan itu berisi bahwa korban meminta izin untuk pergi ke Serang, namun kata-kata yang tertulis berbeda dengan kata yang sering Siti gunakan sehari-hari. Siti Solihat biasanya tidak pernah menyebut dirinya sebagai aku dan kata-katanya juga terkesan sangat formal hingga seperti dibuat-buat. Hingga dari sana pihak kepolisian kemudian meminta data intelijen untuk mengungkap kasus ini dan mereka akhirnya bisa melacak sinyal dari pengirim pesan tersebut. Pihak kepolisian kemudian bergerak ke sana. Hingga satu orang akhirnya berhasil ditangkap tanpa perlawanan. Orang itu adalah Erik Ramadan dan dia yang ternyata berpura-pura mengirimi pesan yang berpura-pura sebagai Siti. Hingga Erik kemudian mengakui semua perbuatannya dan dia juga melaporkan kedua temannya yang membantu melakukan eksekusi terhadap Siti Solihat. Menurut keterangan yang saya dapatkan di beberapa sumber, kedua teman Erik yang bernama Dodi Rahmat yang berusia 23 tahun dan Rizky yang berusia 28 tahun.
Mereka divonis bersalah dan dituntut hukuman selama 15 tahun kurungan penjara. Sementara pelaku utama yaitu Erik tentu saja dihukum lebih ringan dari kedua temannya karena ada Undang-Undang Perlindungan Anak dan hukumannya dipangkas sampai setengahnya. Erik si pelaku utama itu dihukum selama 10 tahun kurungan penjara dan itu dirasa tidak adil dengan apa yang sudah dilakukannya. Belum lagi jika dia berkelakuan baik di dalam, maka hukumannya pasti akan dipangkas dan dipotong lagi. Mungkin Erik hanya menjalani masa hukuman selama 5 tahun, hukum yang benar-benar lucu di negeri yang katanya berkeadilan untuk semua golongan. Semoga pemerintah segera membenahi permasalahan ini karena banyak bukti nyata bahwa para remaja sering melakukan sebuah tindakan yang melampaui batas orang yang lebih dewasa. Semoga kisah ini juga bisa menjadi sebuah pelajaran tentang perilaku remaja yang harus kita benahi, terutama para orang tua. Kita harus setiap saat mendidik dan mengintrol anak yang berada di usia remaja. Sebab mereka sedang mencari jati diri dan perjalanannya sering sekali salah dan tidak terkendali. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Saya berharap kalian selalu menjaga diri kalian agar kejadian serupa tidak akan pernah terulang kembali. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan, selalu berikan dukungan pada channel ini untuk mendapat pemahaman tentang kehidupan.